Ada korban banjir akan sekolah di tenda darurat. Pura-pura pingsan, wanita terduga bandar kabur. Menikmati keindahan Deleng Tujuh Dayang. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, banjir bandang yang menerjang Sumatera membuat ribuan sekolah hancur dan tak bisa digunakan. Agar proses belajar tetap berjalan, pelajar di wilayah terdampak bencana mengikuti pembelajaran di tenda-tenda yang digunakan sebagai sekolah darurat. Tenda darurat ini akan jadi sekolah darurat bagi 60 siswa PAUD di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Di dalam tenda, hanya ada terpal yang dijadikan alas. Fasilitas pendukung seperti alat tulis dan papan tulis masih dalam proses perjalanan. Meski fasilitas mengajar masih terbatas, namun para guru optimistis proses belajar mengajar tak terputus meski di tengah musibah. Kita melaksanakan. Siap Pak, mulai besok dimulai. Oke, misalnya peralatan sekolah, kesiapan sekolah itu seperti apa? Rencananya akan datang Pak bantuan kan, inilah lagi diproses gitu bantuannya Pak. Artinya sedang menunggu dana. Ada berapa banyak murid PAUD kita? Kurang lebih hampir 60 orang Pak. Sementara itu, sejumlah sekolah di Kabupaten Biren, Aceh masih belum bisa dibersihkan 100%. Keterbatasan air bersih dan alat berat jadi kendala. Dinas Pendidikan Biren Aceh akan menyiapkan tenda darurat sebagai tempat sementara untuk kegiatan belajar mengajar. Memang ada beberapa sekolah yang kena bencana yang secara total itu harus dilakukan relokasi pembangunan pada sekolah. Namun sekolah tersebut untuk saat ini kita lakukan dalam bentuk pembangunan tenda sementara sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, lebih dari 4.140 sekolah rusak akibat bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera. Setiap hari petugas kepolisian, TNI bersama para relawan membantu membersihkan lingkungan sekolah agar para siswa dapat kembali belajar. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, puluhan relawan mendirikan tenda belajar untuk anak-anak di Aceh Tamiang. Tenda belajar ini juga untuk menjaga semangat anak-anak untuk menempuh pendidikan. Puluhan anak-anak di Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, memenuhi tenda belajar yang sengaja dibangun relawan untuk menjaga semangat anak-anak untuk tetap menempuh pendidikan pasca banjir bandang pada November tahun lalu. Di tenda belajar ini, anak-anak berkumpul untuk belajar bersama. Durasi belajar lebih singkat dan fleksibel guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak. Para relawan juga mengajak anak-anak untuk bermain bersama agar bisa menghilangkan rasa trauma pasca bencana banjir bandang yang melanda pemukiman mereka. Membantu karena seperti anak-anak dapat bermain, belajar, alhamdulillahnya seperti itu. Karena mereka ada kegiatan kan, kalau seperti biasa kan mereka tidak ada kegiatan, ya main-main lumpur gitu. Jadi kalau ini sangat membantu lah. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 1 bulan ke depan, menyesuaikan dengan waktu anak-anak dan pendampingan dari para guru. Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, pembangunan jembatan gantung masih dilakukan pasca ambruknya jembatan yang menghubungkan Desa Lubuk Sidup dan Arah 9 di Aceh Tamiang, Aceh akibat banjir bandang akhir November lalu. Berikut penelusuran saya bersama juru kamera Roganda Malau. Saat ini warga masih
Saudara, di belakang saya ini merupakan jembatan yang ambruk akibat banjir bandang di Aceh Tamiang. Dapat Anda bayangkan, saudara, betapa dahsyatnya banjir bandang yang terjadi pada 26 November lalu sehingga bisa merubuhkan jembatan jenis permanen ini yang berukuran cukup besar. Adapun cerita dari warga tadinya, saudara, banjir bandang yang terjadi memang membawa sejumlah material kayu sehingga selain debit air yang besar juga material kayu mengakibatkan robohnya jembatan permanen ini. Akibatnya, saudara, akses warga dari desa satu ke desa lainnya terputus, yaitu dari desa Lubuk Sidup menuju desa Arah 9 yang ada di seberang terputus sehingga warga terpaksa menggunakan jasa penyeberangan menggunakan sampan. Memang ada jalur alternatif lainnya selain melewati daerah ini, namun jalur alternatif tersebut cukup jauh sehingga memang masih banyak warga yang memilih menyeberang menggunakan jasa penyeberangan sampan. Dan untuk saat ini memang sudah ataupun tengah dibangun jembatan gantung yang nantinya menggantikan fungsi dari jembatan permanen ini. Dan memang lokasi ataupun tempat dibangunnya jembatan gantung tersebut masih berada di titik yang sama dan saya akan memperlihatkan kepada Anda. Nah, saudara, di belakang saya dapat Anda lihat itu merupakan gambaran dari proses pembuatan jembatan gantung yang nantinya akan menggantikan fungsi dari jembatan yang rubuh akibat diterpa banjir bandang beberapa waktu lalu. Dan saat ini memang pengerjaan masih terus dilakukan. Tadi pantauan saya tim masih mengerjakan konstruksi jembatan dan memang untuk waktu sendiri dipengaruhi oleh cuaca karena memang di Aceh Tamiang sendiri beberapa hari belakangan ini masih sering diterpa hujan dan memang saat ini untuk baik warga maupun relawan yang ingin ke desa seberang masih banyak yang memilih menggunakan jasa penyeberangan menggunakan sampan dan memang warga berharap tadinya agar jembatan pengganti ini dapat selesai dibangun dan untuk kembali menormalkan mobilisasi warga yang ingin menyeberang. Emir Syapurba, Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, sukarelawan Etik Brohyak bersama dosen fisika Universitas Syah Kuala menciptakan rakitan alat filter air bersih sederhana untuk korban banjir dan longsor di Aceh Utara. Filter air bersih diharapkan akan menjadi solusi pasca bencana banjir. Beginilah proses pembuatan alat filter air bersih menggunakan bahan tradisional dan ramah lingkungan. Dengan menggunakan bahan sederhana seperti arang, pasir, hingga ijuk, filter air bersih ini dapat membantu korban banjir yang kesulitan memperoleh air bersih pasca bencana. Filter air bersih ini mampu menyaring kotoran dari air bekas banjir hingga bisa digunakan untuk kebutuhan skala rumah tangga. Sebenarnya ini adalah belajar juga dari orang-orang tua kita, saringan yang sebenarnya sudah lama sekali digunakan oleh orang-orang tua kita untuk menjernihkan air sebenarnya. Kami di sini menggunakan ijuk, kemudian ada pasir halus, kemudian ada arang, kerikil, kemudian ada batu yang kerikil yang agak besar. Kemudian di atasnya kami taruh semacam penyekat kotoran. Jadi kotoran-kotoran yang besar itu tidak langsung masuk ke dalam itu. Meski tergolong sederhana, namun alat ini bisa dipakai dalam waktu yang lama karena menggunakan bahan yang mudah didaur ulang dan dapat ditemukan di masyarakat. Sedikitnya ada 50 alat filter air bersih rakitan yang akan dibagikan untuk warga di Lok Puuk, Kecamatan Sonodon, Aceh Utara. Nova Misdayanti, Kompas TV, Aceh Besar, Aceh. Saudara, solidaritas untuk korban banjir bandang di Aceh Tamiang terus berdatangan dari berbagai pihak. Di Kota Medan, sebuah komunitas lari memasak 100 kg rendang sapi untuk korban banjir bandang di Aceh Tamiang. Dengan bergotong royong, sejumlah anggota komunitas lari dibantu relawan lainnya memasak 100 kg daging sapi untuk korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Sedikitnya 900 lebih paket daging rendang dan nasi disalurkan langsung ke korban banjir di Aceh Tamiang.
Awalnya aksi komunitas ini hanya melakukan penggalangan dana untuk membantu meringankan korban banjir. Namun karena antusias donatur cukup tinggi, akhirnya diputuskan untuk membeli 2 ekor sapi dan diolah menjadi rendang. Itu kan teman-teman dari saudara-saudara kita di Aceh itu yang terdampak banyaklah kesulitannya sebenarnya kan, bukan cuma makanan. Nah, cuman untuk mengkerucutkan dari teman-teman kita juga kasih pendapat ya, kita gimana kalau kita kasih makanan cepat saji gitu kan, yang saudara-saudara kita di sana nanti bisa tinggal makan gitu. Kenapa daging sapi? Karena ya kita mikirnya biar saudara-saudara kita sana pun kan ya udah kurang lebih 3-4 minggu lah bencana ini kan, ya biar lebih secara nutrisinya bisa terpenuhi gitu. Pak, makasih. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemerintah Kabupaten Pidi Jaya terus mempercepat pembangunan hunian sementara bagi korban banjir. Ditargetkan pembangunan hunian sementara akan rampung 28 Januari 2026. Percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk penyintas bencana banjir di Kabupaten Pidi Jaya Aceh dilakukan agar kehidupan masyarakat dapat kembali pulih. Saat ini ada 3 titik hunian sementara seperti di Kecamatan Manyang Cut yang akan menampung 425 kepala keluarga, di Kecamatan Blangu Ewe akan menampung 46 kepala keluarga, serta Kecamatan Meurah 2 yang akan menampung 170 kepala keluarga. Hunian sementara ini akan diprioritaskan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut terbawa banjir. Masyarakat yang rumahnya rusak berat ini akan dibangunkan hunian tetap nantinya. Dan sambil menunggu hunian tetap selesai atau dibangun, masyarakat yang rumah rusak berat ini akan dibangunkan sementara untuk tinggal di hunian sementara. Dan juga jika ada masyarakat yang memilih untuk menyewa rumah atau tinggal di rumah kerabatnya, dia akan diberikan bantuan dana tunggu hunian. Dan pemerintah daerah Pidi Jaya sudah memohon bantuan kepada Bapak Kepala BNPB sebanyak 127 KK tahap 1 penerima bantuan dana tunggu hunian. Pemerintah Kabupaten Pidi Jaya juga telah menyiapkan lahan seluas 11 hektar untuk pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Rizka Devi, Syaril, Kompas TV, Pidi Jaya. Pura-pura pingsan wanita terduga bandar narkoba kabur. Saksikan usai jeda. Saudara, seorang emak-emak yang diduga sebagai bandar narkoba berhasil melarikan diri saat akan ditangkap polisi di Desa Sikapas, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku berhasil melarikan diri usai berpura-pura pingsan. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menggerebek rumah seorang perempuan yang diduga bandar narkoba sabu. Saat hendak diamankan, pelaku bernama Mila histeris dan tiba-tiba lemas sehingga terjatuh ke tanah, berpura-pura pingsan di hadapan petugas. Aksi dramatis ini terjadi setelah polisi menemukan barang bukti sabu seberat 97,32 gram yang disimpan di dalam toples yang sempat dibuang pelaku di belakang rumahnya. Petugas yang berupaya bersikap humanis kemudian berencana membawa pelaku ke puskesmas terdekat untuk memastikan kondisi kesehatannya. Namun situasi mendadak berubah tegang karena keluarga pelaku menolak penangkapan dan berupaya menghalangi petugas. Saat petugas bernegosiasi dengan pihak keluarga, pelaku berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penggerebekan, di rumah tersebut, saudara Ramos tidak ditemukan, tapi ada saudara MA atau Mila yang membawa barang bukti tersebut sejumlah 97,32. Pada saat dilakukan penggerebekan dari depan rumah, berusaha lari dari belakang, membuang barang bukti dalam toples dengan berat 97,32 itu di belakang. Pada saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan pingsan.
dengan himbauan informasi kami sampaikan, apabila pingsan kondisi tidak sehat kami bawa ke puskesmas. Namun ada penolakan dari masyarakat yang berusaha. Polisi langsung menetapkan pelaku masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sementara seluruh barang bukti sabu telah diamankan di Satres Narkoba Polres Mandailing Natal. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, penggerebekan sarang narkoba di bantaran rel kereta api di kawasan Tembung mendapat perlawanan dari warga. Polisi dilempari batu dan sepeda motor seorang petugas dibakar saat menangkap pengedar narkoba. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan langsung melepaskan tembakan peringatan usai melihat target operasi berupaya kabur setelah mengetahui kedatangan petugas. Namun saat pelaku sudah berhasil diringkus, sejumlah orang berupaya membebaskan pelaku dengan melempari petugas menggunakan batu. Sejumlah orang bahkan membakar satu unit sepeda motor milik petugas. Usai berhasil membekuk seorang pengedar berikut barang bukti narkoba, petugas kembali lagi ke lokasi penggerebekan untuk menangkap sejumlah orang pelaku penyerangan ke petugas. 4 warga diringkus yang diduga melakukan aksi pelemparan dan pembakaran sepeda motor petugas diamankan. Oknum masyarakat, para pelaku tersebut berani melawan petugas, berani melempari petugas, berani menyerang, menyekap, bahkan merampas barang bukti sudah diamankan, dan bahkan memaksa lepas tersangka yang sudah ditangkap. Ada 4 tersangka yang sudah kita tangkap, mereka yang menyerang petugas tersebut. 4 pelaku yang menyerang petugas kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari penyerangan petugas hingga pengerusakan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kasus anak bunuh ibu di Medan, Sumatera Utara mendapat titik terang. Kasus ini dilatar belakangi amarah dan sakit hati. Game online pelaku anak dihapus oleh ibunya. Dalam konferensi pers yang dilakukan Kapolrestabes Medan diungkapkan pelaku anak yang masih berusia 12 tahun memendam amarah kepada ibunya akibat aksi kekerasan yang dilakukan kepada kakak dan ayahnya. Selain itu, pelaku anak sakit hati karena game online dihapus oleh korban. Juga pelaku anak juga kerap menonton tayangan yang memuat aksi kekerasan. Ada keterangan 37 saksi dan ahli yang diperiksa dalam kasus ini. Saksi warga mengatakan hubungan keluarga korban tidak harmonis dan juga jarang bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Beberapa barang bukti diamankan, diantaranya 2 pisau dan pakaian yang digunakan saat peristiwa itu terjadi. Dari pemeriksaan psikologis yang dilakukan, tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan yang dialami oleh pelaku anak. Pelaku anak sendiri sudah mendapat pendampingan dari pihak terkait. Adapun pasal yang diterapkan dalam kasus ini adalah tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pada season kills others menggunakan pisau. Dan menonton serial anime DC pada saat adegan pembunuhan menggunakan pisau. Saudara, sengketa harta Gonogini berujung maut terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Seorang pria tewas di tangan abang ipar diduga karena sengketa pembagian harta Gonogini. Personel Polsek Padang Tualang akhirnya bisa menenangkan massa yang hendak mengeroyok pembunuh mantan adik ipar di Desa Buluh Telang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Berdasarkan penyelidikan sementara polisi, pelaku diduga membunuh mantan adik ipar karena dipicu ketidakadilan pembagian harta Gonogini antara tersangka dengan mantan istrinya. Selain menangkap pelaku, polisi menyita senjata tajam hingga 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Tersangka memang sudah 3 bulan ini sudah komplain, kemudian mengancam karena merasa waktu perpisahan atau perceraian mereka ada ketidakadilan saat pembagian harta Gonogini. Sehingga tersangka AS ini mendatangi rumah dari mantan istrinya, yaitu PR, untuk membahas tentang hal itu dengan membawa sajam, yakni kampak, kemudian parang, dan juga egrek. Tim Liputan Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara.
Saudara, kesalahpahaman antara warga desa Singkuang yang berujung kericuhan dan menyebabkan terbakarnya Mapolsek Muara Batang Gadis Mandailing Natal Sumatera Utara berbuntut panjang. Kapolsek serta 3 jajarannya dicopot. Pasca terbakarnya Mapolsek Muara Batang Gadis Mandailing Natal Sumatera Utara Sabtu lalu, Kapolsek berinisial A berikut 3 personel yang tengah melakukan penjagaan pada peristiwa kebakaran Mapolsek dicopot dari jabatannya. Kebakaran diduga karena kesalahpahaman antara warga desa Singkuang yang berujung pada kericuhan yang menyebabkan kantor Mapolsek Muara Batang Gadis terbakar. Selain melakukan penangkapan terhadap 5 orang pelaku yang diduga sebagai provokator, polisi juga melakukan evaluasi internal secara menyeluruh yang berakhir pencopotan Kapolsek. Pencopotan dilakukan guna mempermudah proses hukum yang tengah berjalan. Kapolres Mandailing Natal Ari Sofandi Paloh menyebut pencopotan Kapolsek dan 3 jajarannya ini merupakan evaluasi internal Polri guna menelusuri seluruh rangkaian peristiwa secara menyeluruh dalam proses hukum yang tengah berjalan. Ibtu A langsung dilakukan pencopotan demi terangnya suatu perkara untuk dimintai keterangan langsung terhadap kejadian yang terjadi. Yang kedua, terhadap piket malam itu, ya. Ada 3 personil, semuanya dilakukan pendalaman dan saat ini untuk sementara mulai dari Kapolsek dan personil dilakukan penggantian sementara. Selain mencopot Kapolsek dan 3 jajarannya, petugas juga telah mengamankan 5 orang yang diduga sebagai provokator, yakni R, K, W, DP, dan RTW. 3 diantaranya positif menggunakan narkoba. Kesalahpahaman antara warga dan petugas terjadi setelah seorang pelaku narkoba yang ditangkap warga yang kemudian diserahkan ke Mapolsek diduga kabur yang akhirnya berujung terjadinya aksi anarkis. Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Menikmati keindahan Deleng 7 Dayang, saksikan usai jeda. Saudara, jika mengunjungi Kabupaten Karo, tak ada salahnya singgah ke wisata kebun anggur di kaki Gunung Sinabung. Selain dapat menikmati pemandangan indah, pengunjung juga mendapatkan edukasi tanaman anggur. Berawal dari peristiwa COVID-19 beberapa tahun lalu, petani di lingkar kaki Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara mulai mengelola kebun edukasi anggur. Kebun edukasi yang diberi nama Jeep Farm ini merupakan kebun anggur terbesar di Sumatera dengan 10 varietas anggur, menggunakan sistem greenhouse agar hasil dan kualitas meningkat, serta mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan terhindar dari gangguan hama. Para petani juga berhasil mengembangkan varietas anggur di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Seiring perkembangannya, kini kebun edukasi ini menjadi lokasi wisata baru. Pengunjung mengaku senang dapat melihat langsung anggur segar tumbuh di dataran tinggi. Dari 3 Binangan. Ini kesini ngapain nih, Kak? Nengok buah anggur. Gimana, Kak? Melihat langsung ini, Kak? Iya, cantik kali lah. Perlu dibudidayakan ini. Manis sekali, tadi kucuri 1. Manis sekali. Iya. Seneng nggak, Kak, adanya edukasi tanaman di wilayah Karo nih, Kak? Senang kali lah, Bang. Iya kan, gini nanti kan udah bisa nanti petani-petani yang lain pun diajari kan. Jadi kan menambah income petani. Cocok juga lah, Bang. Sementara pemilik kebun anggur Cipta Meliala menyampaikan dengan adanya kebun anggur ini dapat kembali memotivasi para petani untuk kembali semangat berkebun pasca bencana di lingkar Sinabung. COVID yang kemarin, tahun 2019, kita beralih dari usaha buah dan memulainya ke usaha pertanian. Oke, siap. Bang, ini menarik nih, Bang. Pertanian di sini kita mengembangbiakan anggur yang saat ini kalau kita lihat sedikit tumbuh di dataran tinggi nih, Bang. Seperti apa nih? Suka dukanya atau seperti apa nih, Bang? Sebetulnya anggur ini bagusnya di MDPL 600 sampai 900, tapi kita mencoba kita di MDPL 1300
supaya bisa untuk inovasi, untuk bergerak bidang pertanian, untuk sekaligus untuk memperbaiki ekonomi sekitaran wilayah-wilayah di dataran tinggi, khususnya di daerah Gunung Sinabung. Inovasi baru pertanian ini diharapkan dapat memotivasi petani lain untuk mengembangkan kreativitas mereka sekaligus membuka lokasi wisata baru. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Masih dari Kabupaten Karo, saudara, bagi Anda penggemar kegiatan alam bebas, Deleng Tujuh Dayang mungkin bisa menjadi pilihan. Terletak di Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, destinasi ini menjadi favorit karena menjanjikan pemandangan yang memukau dari ketinggian. Hamparan padang sabana luas bak permadani hijau akan menyambut Anda setibanya di atas perbukitan Deleng Tujuh Dayang. Rasa lelah setelah berjalan mendaki sekitar 2 jam dengan medan yang cukup curam akan terbayar dengan indahnya pemandangan saat berada di puncak Deleng Tujuh Dayang. Tak heran sejumlah pendaki menyebut lokasi ini dengan New Zealand-nya Kabupaten Karo. Jika Anda beruntung dan cuaca tidak berkabut, panorama sunset dari puncak Deleng Tujuh Dayang akan sulit untuk dilupakan. Lokasi ini semakin digandrungi oleh pendaki karena tak jarang dokumentasi keindahannya viral di media sosial. Dari beberapa sosial media ya seperti Instagram, TikTok, ada beberapa video yang bagus di Deleng ini. Jadi itulah yang menuntut kami ke sini kan. Kami datang ke sini ya seperti inilah sesuai ekspektasi. Ada sabananya, kita bisa memandang dari sini sawah-sawan dan cuacanya juga nggak terlalu ekstrim sih. Enak, pokoknya enak lah. Datanglah ke sini. Nah, untuk Anda yang ingin melepas lelah dari hiruk-pikuk perkotaan, tak ada salahnya untuk mengunjungi Deleng Tujuh Dayang. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, Suaka Marga Satwa Karanggading di Kabupaten Langkat menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan serta keanekaragaman flora dan fauna yang unik. Ekosistem mangrove yang tumbuh subur menjadi habitat berbagai satwa endemik menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dengan menggunakan perahu kayu, pengunjung dapat menyusuri keindahan Taman Suaka Marga Satwa Karanggading ke arah muara yang dekat Selat Malaka. Selama di perjalanan, pengunjung dimanjakan dengan pemandangan beragam jenis tumbuhan mangrove serta dapat melihat beberapa jenis bangau yang terbang bebas. Pengunjung juga diajak ke sebuah pulau kecil yang ditumbuhi tanaman mangrove. Di sini, setiap pengunjung diberi bibit mangrove untuk ditanam sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kelestarian alam. Suaka Marga Satwa Karanggading merupakan satu-satunya hutan mangrove di pesisir Sumatera Utara yang masih ada saat ini. Hutan mangrove ini menjadi salah satu wilayah konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Karanggading karena memang SM Karanggading Langkat Timur ini satu-satunya kawasan konservasi mangrove di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera. Ini yang satu-satunya. Nah, kemudian dia memiliki satwa-satwa endemik yang memang hanya ada di Sumatera Utara. Misalnya seperti tuntong laut, kemudian juga ada lutung tadi kita lihat, kemudian juga ada bangau tuntong, bangau bluok. Nah, itu tadi ada yang di posisi yang di kelelawar tadi. Nah, itu ada bangau bluok nampak satu. Nah, itu memang menjadi potensi. Kemudian juga. Sementara itu, salah seorang pengunjung asal Medan mengaku sangat kagum dengan kondisi hutan mangrove yang masih terjaga. Bisa dibilang cukup baik ya, kalau dari segi akses dan untuk potensi wisatanya juga sepertinya ke depan bakal bagus karena banyak spot-spot yang memang cukup unik yang memang nggak didapatin juga di tempat lain. Seperti tadi kawasan mangrove-nya juga dalam proses, ada yang sebagian udah ada sekian, ada juga yang memang dalam proses penanaman dan perawatannya juga menurut pengelola tadi juga terus dikembangkan, terus dimaksimalkan ya. Jadi ke depan mungkin untuk jadi tempat wisata berpotensi lah. Mengunjungi Suaka Marga Satwa Karanggading dipastikan akan memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan,
dan akan meninggalkan kesan mendalam akan pentingnya menjaga dan merawat alam. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Saudara, momen libur panjang Natal dan Tahun Baru membawa berkah tersendiri bagi penjual oleh-oleh di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penjualan oleh-oleh meningkat hingga 40% selama musim liburan. Salah satu pusat oleh-oleh yang diburu oleh pengunjung berada di Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, Riau. Di sini wisatawan datang untuk mencari jajanan atau oleh-oleh khas Riau. Beberapa di antaranya seperti bolu kemojo dan ketan talam durian dan pisang kipas untuk dibawa pulang dan dinikmati bersama keluarga. Gimana tadi? Apalagi kita juga bisa kan sebelum kita beli kita icip dulu, jadi kita mau rasanya sebelum kita beli ya. Makanya ini katanya itu best lah di Pekanbaru. Gitu ya. Iya. Best untuk oleh-oleh ya. Untuk oleh-oleh. Di lokasi ini memang menjajakan aneka macam jajanan khas Provinsi Riau. Harganya sendiri cukup bervariasi mulai dari belasan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Selama libur Natal dan Tahun Baru tahun ini terjadi peningkatan penjualan yang cukup tinggi hingga 40% dibanding tahun lalu. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, di Kota Padang Sidimpuan ada sajian kuliner yang cukup unik namanya mie sop tumpah. Memiliki rasa gurih dengan porsi yang jumbo, kuliner ini selalu diburu warga. Sesuai dengan namanya, mie sop tumpah, kuliner yang jadi menu utama sebuah rumah makan di Kota Padang Sidimpuan, disajikan dengan porsi jumbo. Campuran daging suwir ayam, mie dipadu kuah dengan rempah yang melimpah dipastikan menjanjikan rasa gurih bagi pecinta kuliner berkuah. Selain menunya, suasana rumah makan yang asri dan dekat dengan persawahan menjadikan lokasi ini selalu diburu warga yang ingin menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Iya, banyak daging ayam suwirnya banyak, terus kuahnya juga gurih, panas gitu kan, menambah selera makan dan tempatnya juga cocok untuk bawa keluarga, cocok untuk anak-anak juga, ada tempat bermain untuk anak-anak, jadi cocok. Pihak pengelola mengaku sengaja menyajikan mie sop tumpah dengan porsi jumbo untuk memanjakan para pelanggan, apalagi harga satu porsinya hanya Rp25.000. Kalau yang dibilang tumpahnya itu mie sopnya itu kan lain dia dengan kuahnya. Jadi si customer yang menumpahkan kuahnya ke mie sopnya gitu. Itu kan Bang, suiran dagingnya cukup banyak dan membumbung itu Bang. Itu seperti apa? Nggak merugi? Apakah nggak merugi Bang? Tidak, karena kita sudah perhitungkan dan kita sudah timbang berapa persen untuk suiran ayamnya dan berapa persen untuk mihunnya. Bagaimana? Tertarik menikmati kuliner mie sop tumpah dengan porsi jumbo? Tak ada salahnya mampir di rumah makan Tapian Najogi di Kota Padang Sidimpuan. Hairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Persebaya akan rombak pemain, saksikan usai jeda. Saudara, Persebaya Surabaya berencana lakukan perombakan pemain asing di bursa transfer tengah musim. Gelandang timnas Australia Craig Goodwin menjadi salah satu pemain yang dirumorkan akan dipinang baju hijau. Persebaya Surabaya akan melakukan perombakan pemain pada jendela bursa transfer tengah musim. Sang pelatih baru Bernardo Tavares akan diberikan keleluasaan lebih oleh manajemen untuk merekrut pemain asing sesuai kebutuhannya pada bursa transfer yang mulai dibuka 10 Januari hingga 6 Februari 2026. Saat ini baju hijau memiliki 9 dari 11 kuota legion asing. Media officer Persebaya Jonathan Yovino bilang,
manajemen dan pelatih telah berdiskusi soal perombakan pemain asing. Meski Bernardo Tavares belum bergabung, mantan pelatih PSM Makassar terus memantau perkembangan tim. Ya, terkait itu manajemen sudah berdiskusi dengan Coach Tavares terkait penambahan pemain asing. Coach memang belum datang di Surabaya, tapi dia sudah memantau semua pertandingan Persebaya dan juga sudah memetakan kondisi tim Persebaya sehingga nanti ketika dia datang dia sudah tahu apa yang harus dilakukan bersama tim Persebaya. Sejumlah penggawa asing pasukan Green Force kabarnya akan diganti. Di antaranya bek Dime Dimov dan striker asal Brazil Diego Mauricio. Salah satu nama yang dikaitkan akan mendarat di Gelora Bung Tomo adalah gelandang timnas Australia, Craig Goodwin. Mahendra Reginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, timnas Indonesia kian diperhitungkan di level Asia. Terbukti 3 penggawa skuad Garuda masuk dalam starting 11 terbaik benua kuning versi Goal Post. Timnas Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata. Berkat prestasi melaju ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, skuad Garuda kini mulai diperhitungkan di level Asia. Baru-baru ini Goal Post merilis daftar starting 11 pemain terbaik Asia. Dari 11 penggawa yang masuk daftar versi Goal Post ini, didominasi sejumlah pemain dari negara kuat benua kuning, yakni Jepang, Korea Selatan, dan kejutannya 3 pemain Indonesia masuk dalam daftar. Kapten skuad Garuda Jay Itzes, kiper Emil Audero, dan bek kiri Calvin Verdong turut masuk dalam daftar starting 11 pemain terbaik di benua kuning saat ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, PSSI resmi mengumumkan John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Usai resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas, John Hartman bilang Indonesia adalah negara penuh bakat sepak bola, mirip Kanada, timnas yang dibawanya sukses menembus Piala Dunia. Timnas Indonesia membuka lembaran baru di tahun 2026 dengan kehadiran pelatih berkebangsaan Inggris, John Hartman, yang menggantikan Patrick Kluivert. Melalui rilis resmi yang juga tertera dalam situs pssi.org, John Hartman sebagai arsitek level Piala Dunia siap membawa Garuda memasuki era baru. Dalam keterangannya, PSSI menuliskan menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun tersebut. Rekam jejak Hartman menjadi alasan utama penunjukan ini. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bilang terpilihnya John Hartman sudah melalui beberapa tahapan. Dari 2 nama terakhir yang mengerucut, akhirnya John Hartman dipilih menyisihkan legenda Belanda Giovanni van Bronckhorst. Sepakat untuk memperdalam ke 5 nama ini. Dari 5 nama ini setelah kami perdalam memang ada yang siap dan ada yang memang tidak mau. Tidak mau pengertiannya karena masih melatih timnas lolos ke Piala Dunia. Sehingga mereka tidak akan bisa keluar dari negara itu. Lantas dari 5 tinggal 4 dan dari 4 itu betul-betul kita intens berbicara. Pada akhirnya dari 4 itu tinggal 2, yaitu 1 Giovanni dan kedua John yang memang betul-betul serius dan mau melatih timnas Indonesia. Nama John Hartman santer disebut bakal menukangi timnas Garuda sejak awal Desember 2025. Karirnya sebagai pelatih terbilang moncer. Hartman merupakan satu-satunya pelatih sepak bola yang mampu membawa timnas putra dan putri lolos ke Piala Dunia. Hartman membawa Kanada tembus Piala Dunia Qatar 2022 usai penantian selama 36 tahun. Sederet agenda padat telah menanti Hartman bersama timnas Indonesia di tahun 2026, mulai dari FIFA Series, Piala AFF 2026, hingga persiapan Piala Asia 2027. Kini, publik menunggu kedatangan John Hartman di Indonesia
sekaligus berkenalan dengan kultur sepak bola tanah air. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, atletik menjadi cabang olahraga terbanyak menyumbang medali emas SEA Games 2025. Di tahun 2026, PB Pasi sudah menyiapkan nama-nama atlet terbaik untuk bertarung di Asian Games 2026. Rebut 9 medali emas, 5 perak, dan 6 perunggu membuat cabang olahraga atletik menjadi penyumbang medali emas terbanyak untuk Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Meski lampaui target, PB Pasi tak mau terlena dan serius menatap Asian Games 2026 Nagoya. Kini PB Pasi sedang menggodok program bersama seluruh pengurus. Nama-nama atlet yang akan bertanding di event internasional sepanjang tahun 2026 sedang dalam proses seleksi atau pematangan PB Pasi. Peraih medali emas, perak, dan perunggu ini juga kami dorong untuk persiapan menuju Asian Games. Beberapa program yang sudah kami siapkan untuk kami diskusikan dengan PB Pasi bahwa para peraih medali emas ini kami akan dorong untuk mengikuti program TC terpadu dan tryout yang akan kami lakukan. Asian Indoor Athletic Championship 6-8 Februari di Tianjin, Tiongkok menjadi ajang tryout perdana di 2026. Training camp di luar negeri untuk pelari jarak jauh dan menengah juga menjadi program selanjutnya. Rinin Taniken, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta. Relawan hadirkan tenda belajar bagi anak korban banjir. Saksikan usai jeda. Saudara, puluhan relawan mendirikan tenda belajar untuk anak-anak di Aceh Tamiang. Tenda belajar ini juga untuk menjaga semangat anak-anak untuk menempuh pendidikan. Puluhan anak-anak di Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, memenuhi tenda belajar yang sengaja dibangun relawan untuk menjaga semangat anak-anak untuk tetap menempuh pendidikan pasca banjir bandang pada November tahun lalu. Di tenda belajar ini, anak-anak berkumpul untuk belajar bersama. Durasi belajar lebih singkat dan fleksibel guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak. Para relawan juga mengajak anak-anak untuk bermain bersama agar bisa menghilangkan rasa trauma pasca bencana banjir bandang yang melanda pemukiman mereka. Membantu karena seperti anak-anak dapat bermain, belajar, alhamdulillahnya seperti itu. Karena mereka ada kegiatan kan, kalau seperti biasa kan mereka tidak ada kegiatan, ya main lumpur gitu. Jadi kalau ini sangat membantu lah. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 1 bulan ke depan, menyesuaikan dengan waktu anak-anak dan pendampingan dari para guru. Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, sukarelawan Etik Brohyak bersama dosen fisika Universitas Syah Kuala menciptakan rakitan alat filter air bersih sederhana untuk korban banjir dan longsor di Aceh Utara. Filter air bersih diharapkan akan menjadi solusi pasca bencana banjir. Beginilah proses pembuatan alat filter air bersih menggunakan bahan tradisional dan ramah lingkungan. Dengan menggunakan bahan sederhana seperti arang, pasir, hingga ijuk, filter air bersih ini dapat membantu korban banjir yang kesulitan memperoleh air bersih pasca bencana. Filter air bersih ini mampu menyaring kotoran dari air bekas banjir hingga bisa digunakan untuk kebutuhan skala rumah tangga. Ya, sebenarnya ini adalah belajar juga dari orang-orang tua kita, saringan yang sebenarnya sudah lama sekali digunakan oleh orang-orang tua kita untuk menjernihkan air sebenarnya. Kami di sini menggunakan ijuk, kemudian ada pasir halus, kemudian ada arang, kerikil, kemudian ada batu yang kerikil yang agak besar. Kemudian di atasnya kami taruh
semacam penyekat kotoran. Jadi kotoran-kotoran yang besar itu tidak langsung masuk ke dalam itu. Meski tergolong sederhana, namun alat ini bisa dipakai dalam waktu yang lama karena menggunakan bahan yang mudah didaur ulang dan dapat ditemukan di masyarakat. Sedikitnya ada 50 alat filter air bersih rakitan yang akan dibagikan untuk warga di Lok Puuk, Kecamatan Sonodon, Aceh Utara. Nova Misdayanti, Kompas TV, Aceh Besar, Aceh. Saudara, seorang emak-emak yang diduga sebagai bandar narkoba berhasil melarikan diri saat akan ditangkap polisi di Desa Sikapas, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku berhasil melarikan diri usai berpura-pura pingsan. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menggerebek rumah seorang perempuan yang diduga bandar narkoba sabu. Saat hendak diamankan, pelaku bernama Mila histeris dan tiba-tiba lemas sehingga terjatuh ke tanah, berpura-pura pingsan di hadapan petugas. Aksi dramatis ini terjadi setelah polisi menemukan barang bukti sabu seberat 97,32 gram yang disimpan di dalam toples yang sempat dibuang pelaku di belakang rumahnya. Petugas yang berupaya bersikap humanis kemudian berencana membawa pelaku ke puskesmas terdekat untuk memastikan kondisi kesehatannya. Namun situasi mendadak berubah tegang karena keluarga pelaku menolak penangkapan dan berupaya menghalangi petugas. Saat petugas bernegosiasi dengan pihak keluarga, pelaku berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penggerebekan, di rumah tersebut, saudara Ramos tidak ditemukan, tapi ada saudara MA atau Mila yang membawa barang bukti tersebut sejumlah 97,32. Pada saat dilakukan penggerebekan dari depan rumah, berusaha lari dari belakang, membuang barang bukti dalam toples dengan berat 97,32 itu di belakang. Pada saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan pingsan. Dengan himbauan informasi kami sampaikan, apabila pingsan kondisi tidak sehat kami bawa ke puskesmas. Namun ada penolakan dari masyarakat yang berusaha. Polisi langsung menetapkan pelaku masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sementara seluruh barang bukti sabu telah diamankan di Satres Narkoba Polres Mandailing Natal. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, kasus anak bunuh ibu di Medan, Sumatera Utara mendapat titik terang. Kasus ini dilatar belakangi amarah dan sakit hati. Game online pelaku anak dihapus oleh ibunya. Dalam konferensi pers yang dilakukan Kapolrestabes Medan diungkapkan pelaku anak yang masih berusia 12 tahun memendam amarah kepada ibunya akibat aksi kekerasan yang dilakukan kepada kakak dan ayahnya. Selain itu, pelaku anak sakit hati karena game online dihapus oleh korban. Juga pelaku anak juga kerap menonton tayangan yang memuat aksi kekerasan. Ada keterangan 37 saksi dan ahli yang diperiksa dalam kasus ini. Saksi warga mengatakan hubungan keluarga korban tidak harmonis dan juga jarang bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Beberapa barang bukti diamankan, diantaranya 2 pisau dan pakaian yang digunakan saat peristiwa itu terjadi. Dari pemeriksaan psikologis yang dilakukan, tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan yang dialami oleh pelaku anak. Pelaku anak sendiri sudah mendapat pendampingan dari pihak terkait. Adapun pasal yang diterapkan dalam kasus ini adalah tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pada season Kills Others menggunakan pisau. Dan menonton serial anime DC pada saat adegan pembunuhan menggunakan pisau. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.